Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal mengerikan yang akan terjadi di dunia ini adalah munculnya fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan mereka bisa jadi akan lebih menghebohkan daripada kemunculannya Dajjal, Dabbah, ataupun selainnya. Terlebih lagi karena nantinya Nabi Isa alaihissalam akan lari dari mereka. Siapakah mereka sebenarnya? Dari manakah mereka berasal? Dan di manakah lokasi mereka saat ini? Serta apakah yang akan mereka lakukan terhadap manusia ketika mereka muncul? Kenapa Nabi Isa alaihissalam sampai lari dari mereka? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Dalam video yang lain, kita sudah mengisahkan tentang kemunculan Dajjal, serta bagaimana Nabi Isa alaihissalam akan mengalahkannya. Selain juga, beliau akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, muncullah sebuah fitnah besar bagi kaum muslimin, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka saat ini hidup dan berkembang di suatu tempat di atas muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj sendiri merupakan bagian dari umat manusia, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan bahwa mereka adalah keturunan dari Yafith bin Nuh alaihissalam. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan umat manusia 10 bagian, di mana 9 bagian darinya adalah Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan 1 bagian lainnya adalah umat manusia selain mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa umat manusia ada 5 bagian, di mana Ya'juj dan Ma'juj berjumlah 4 bagian darinya, dan seluruh umat manusia lainnya 1 bagian yang lain. Mereka saat ini tinggal di sebuah lembah yang terletak di antara 2 gunung, yang mana mereka tidak akan bisa untuk menuju ke arah umat manusia selain melalui jalan tersebut. Mereka senantiasa menyerang kaum yang lain. Mereka mencuri, membunuh, serta memperkosa. Mereka senantiasa menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada seorang pun yang selamat dari keburukan mereka. Hal ini berlangsung selama kurun waktu yang lama, hingga akhirnya Allah SWT mengutus Dzulkarnain kepada mereka. Beliau adalah seorang lelaki yang agung dan adil, salah satu raja terkuat yang pernah ada di atas muka bumi. Kerajaannya meliputi hingga ujung timur dan barat. Pada suatu ketika, beliau bertemu dengan kaum yang tinggal dekat dengan tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun mengeluhkan kepada beliau tentang suatu kaum yang kejam yang menebarkan kerusakan di atas muka bumi. Mereka menyakiti semua kabilah yang mereka temui. Kaum itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah orang-orang dengan perawakan besar, muka lebar dan bulat, serta mata yang sipit. Rambut mereka hitam kemerah-merahan. Orang-orang itu meminta kepada Dzulkarnain untuk menyelamatkan mereka dari keburukan Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain pun kemudian membangun sebuah dinding besar yang terbuat dari logam. Beliau mengurung Ya'juj dan Ma'juj di belakang dinding tersebut. Allah SWT berfirman, "Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alaihi qitra." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan ke atas besi panas itu." Sejak hari itu, Ya'juj dan Ma'juj senantiasa berusaha untuk melewati dinding tersebut dengan berusaha untuk melubanginya. Tetapi mereka tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut sampai pada hari di mana Allah SWT mengizinkan kepada mereka untuk keluar. Allah Ta'ala berfirman, "Famasta'u ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap kali Ya'juj dan Ma'juj mulai melubangi dinding tersebut, mereka akan berkata, "Kita akan melanjutkan besok." Kemudian ketika mereka mendatangi keesokan harinya, ternyata lubang yang telah mereka buat sudah kembali tertutup. Maka mereka pun kembali melubanginya dari awal lagi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam banyak hadis. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bangun dari tidur beliau dalam keadaan muka beliau merah. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadih." La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena keburukan semakin mendekat. Pada hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil dilubangi sebesar ini. Beliau mengisyaratkan sebuah lingkaran menggunakan jari jempol dan telunjuk beliau. Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sementara banyak orang-orang saleh di antara kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya, jika perbuatan keji telah tersebar. Allah SWT pada suatu saat nanti akan mengizinkan terbongkarnya dinding ini, di mana Allah SWT akan menjadikan dinding penghalang tersebut hancur luluh. Allah Ta'ala berfirman, "Qala hadza rahmatun min Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du Rabbi haqqan." Dzulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku.
Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari dinding penghalang ini akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam serta setelah terbunuhnya Dajjal. Allah Ta'ala berfirman, Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj, di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mendatangi orang-orang yang telah dijaga oleh Allah SWT dari fitnah Dajjal, orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Beliau kemudian mengusap wajah mereka dan kemudian memberitahukan kepada mereka tentang tingkatan-tingkatan mereka di surga. Ketika beliau melakukan hal tersebut, Allah SWT mewahyukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengeluarkan hamba-hambanya yang mana tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke Bukit Tur. Maka Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang yang beriman bersama beliau pun pergi dengan perlindungan Allah SWT menuju Bukit Tur untuk berlindung di sana. Saat itu, Ya'juj dan Ma'juj mulai bertebaran di muka bumi untuk membuat kerusakan di mana-mana. Sedangkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Isa alaihissalam berlindung di Bukit Tur. Maka ketika itu, Ya'juj dan Ma'juj kemudian menuju ke arah Syam, dan mereka melewati Danau Tiberias. Karena saking banyaknya jumlah mereka, orang yang paling depan di antara mereka mulai meminum air dari danau tersebut. Tetapi orang yang terakhir melintasinya tidak mendapati air sedikit pun di danau itu. Mereka hanya menemukan tanah yang basah di sana. Mereka pun berkata, dulu di sini ada airnya. Mereka kemudian masuk ke negeri Syam dan menuju ke arah Palestina. Maka orang-orang yang mereka temui dan tidak mau mengikuti ajaran mereka pun akan mereka bunuh. Setelah mereka membuat kerusakan di mana-mana dan membunuh umat manusia, mereka kemudian berkata, kita telah membunuh penduduk bumi, maka kita sekarang akan menyerang penduduk langit. Mereka pun kemudian mengarahkan panah mereka ke langit dan mulai memanahnya. Setelah itu, anak panah mereka kembali berjatuhan dalam keadaan sudah berlumuran dengan darah. Kemudian mereka pun berkata, kita telah mengalahkan penghuni langit. Kemudian mereka mengepung Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Makanan pun menjadi sangat terbatas di kalangan orang-orang yang beriman, sampai-sampai sepotong kepala sapi jauh lebih berharga daripada uang 1000 dinar. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melubangi tembok setiap hari, sehingga jika mereka sudah hampir melihat cahaya matahari dari lubang tersebut, pemimpin mereka akan berkata, kembalilah, kita akan melanjutkan untuk melubangi tembok ini besok. Kemudian Allah SWT mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat lagi. Hingga pada akhirnya, jika waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT tiba dan Allah menghendaki mereka untuk keluar kepada umat manusia, mereka akan kembali melubangi tembok tersebut. Hingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari darinya, pemimpin mereka akan berkata, kembalilah, kita akan melanjutkan untuk melubangi tembok ini besok, insya Allah. Mereka mengucapkan kata insya Allah, sehingga ketika esok hari mereka mendatangi tembok tersebut, ternyata lubang yang mereka buat hari sebelumnya masih tetap ada sebagaimana yang mereka buat sebelumnya. Kemudian mereka pun melanjutkan untuk melubanginya hingga mereka akhirnya bisa keluar kepada umat manusia. Mereka pun meminum air sampai habis, dan orang-orang berlindung dari mereka di benteng-benteng yang mereka miliki. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan panah mereka ke langit, sehingga kemudian panah tersebut kembali dalam keadaan sudah berlumuran darah. Mereka pun berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan kita juga telah mengungguli penduduk langit. Maka Allah SWT kemudian mengirimkan cacing di tenggorokan mereka sehingga mereka pun mati. Adapun tentang waktu kebinasaan mereka, setelah mereka mengepung Nabi Isa alaihissalam beserta para pengikutnya di Bukit Tur, orang-orang yang beriman pun senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar menyelamatkan mereka dari cobaan yang besar ini. Maka Allah SWT kemudian mengirimkan cacing kepada Ya'juj dan Ma'juj. Cacing tersebut adalah cacing yang biasa terdapat pada hidung unta yang akan menyerang otak dan pembuluh darah dan menguasai tenggorokannya. Sehingga kemudian pasukan Ya'juj dan Ma'juj pun terbunuh dalam satu waktu. Setelah terbunuhnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj, orang-orang yang beriman pun turun dari Bukit Tur dan ternyata bumi telah dipenuhi dengan bangkai jenazah Ya'juj dan Ma'juj, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa kuat untuk tinggal di sana. Maka mereka pun kembali berdoa kepada Allah SWT, meminta kepadanya agar diselamatkan dari bangkai tersebut. Allah SWT kemudian mengirimkan burung-burung yang berukuran besar, yang mana leher burung tersebut seperti leher unta. Burung-burung itu pun membawa bangkai yang berserakan ke tempat yang jauh. Kemudian Allah SWT mengirimkan hujan yang mengisi seluruh titik di bumi. Bumi pun kembali bersih, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Kebaikan pun kemudian menyelimuti dunia, dan bumi mengeluarkan kebaikannya hingga tidak ada orang yang fakir ataupun miskin yang kekurangan. Orang-orang akan saling berbagi buah karena ukurannya yang sangat besar.
Kehidupan di muka bumi pun berlanjut hingga datanglah tanda kiamat yang lain. Tentang jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak ini, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam." Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Labbaik, kemuliaan milikmu dan kebaikan berada di tanganmu." Kemudian Allah berfirman, "Keluarkanlah utusan neraka." Nabi Adam bertanya, "Apa yang dimaksud dengan utusan neraka? Berapakah jumlahnya?" Allah Ta'ala berfirman, "Min kulli alfin tis'umiatin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah." Dari setiap 1000 orang, 999 orang akan dijebloskan ke dalam neraka. Hanya satu yang akan dimasukkan ke surga. Ketika perintah ini diputuskan, maka anak-anak yang masih kecil akan menjadi beruban, dan setiap wanita hamil akan berguguran kandungannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna fikum ummataini ma kanat fi syai'in illa katharatah, Ya'juj wa Ma'juj." Sesungguhnya di antara kalian umat manusia ada 2 umat yang akan menjadikan jumlah manusia sangat banyak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dipanggil di hari kiamat adalah Nabi Adam. Lantas anak cucu keturunannya akan saling melihat dan diperkenalkan kepada mereka, "Ini adalah ayah kalian, Adam." Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Labbaika sa'adaik." Labbaik, dan aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah kemudian berfirman kepadanya, "Akhrij ba'atsa jahannam min zurriyatik." Datangkanlah utusan-utusan jahannam dari anak cucumu. Nabi Adam bertanya, "Wahai Rabb, berapa yang aku datangkan?" Allah Ta'ala menjawab, "Akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in." Datangkanlah dari setiap 100 orang 99 orang. Para sahabat Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, jika setiap 100 dari kami diambil 99 orang, maka siapakah di antara kami yang akan tersisa?" Rasulullah SAW menjawab, "Inna ummati fil umam kasya'aratil bayda fi thawril aswad." Sesungguhnya umatku dibandingkan dengan umat-umat lainnya hanyalah bagaikan sehelai rambut putih di tubuh seekor sapi yang hitam. Hal ini menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah SAW akan selamat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.